Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 294 bertekad untuk menantang. Aku pasti akan melakukannya. Dia kemudian tersenyum penuh konspirasi dan berkata, tapi kakek, tidak seorang pun boleh masuk ke halaman rumahku ini. Apakah kakek akan memberi perintah kepada para pelayan saat kakek kembali? Bahkan ayahku pun tidak boleh masuk ke sini. Haha, baiklah. Tidak masalah. Ayahmu membawa Old White untuk berkeliling beberapa kali dan sekarang tidak ada di rumah besar. Jika dia ada di sini, dia pasti sudah menyerbu masuk, kata patriark tua sambil tertawa. Sambil melihat sekeliling ke ruang alkimia yang berantakan, dia kemudian bertanya, apakah kamu ingin seseorang datang membantumu? Saat Leng Xuang kembali, minta saja dia untuk datang ke sini. Baiklah. Kau juga harus lebih berhati-hati. Jangan sampai terluka. Sang patriark tua mengingatkan, masih sedikit khawatir. Aku akan melakukannya. Hatinya dipenuhi kehangatan saat dia melihat kakeknya keluar dan kembali ke ruang alkimia untuk membereskan, menganalisis sekali lagi alasan kegagalannya. Untuk waktu yang lama, dia berdiri di depan tungku pil dan memanggil energi roh di dalam untuk menyalakan api di bawah tungku. Saat api kelahiran meraung hidup di bawah tungku pil, dia menarik kembali tangannya dan mengendalikan intensitas api sambil memperhatikan suhu di tungku dengan saksama. Di awal ronde sebelumnya, semuanya baik-baik saja. Masalahnya baru muncul di bagian belakang tempat pil itu membeku. Mungkin karena dia belum mengendalikan api dan kekuatan rohnya dengan cukup baik. Dengan pengalaman dari kegagalan pertamanya, dia mengerjakan tungku itu dengan hati-hati lagi di lain waktu, tidak berani ceroboh sedikit pun. Namun setelah sekitar 4 jam, tungku pil itu mulai bergetar dan dia terkejut saat melihatnya, segera mengangkat kakinya untuk berlari di saat berikutnya. Ledakan. Asap hangus kembali mengepul dari pelataran istana, kali ini semua orang di dalam istana hanya terdiam sesaat karena terkejut, sebelum melanjutkan tugas mereka masing-masing. Sebab, patriark tua telah memberikan perintah, agar mereka tidak usah ikut campur dengan apapun yang terjadi di pelataran nona tertua, dan mereka pun tidak perlu pergi melihatnya. Namun, mereka semua masih penasaran. Apa yang dilakukan nona tertua di sana? Mengapa ada ledakan keras lagi? Di ruang alkimia, Feng Jiu bertekad untuk menghadapi tantangan itu. Dia berhenti sejenak di halaman untuk menenangkan diri sambil memperhatikan asap hangus menghilang sebelum dia melangkah masuk lagi. Kali ini, bahkan tungku pil pun roboh. Melihat itu, sudut mulutnya berkedut. Untungnya barang-barang yang telah ditipunya dari penguasa neraka adalah barang-barang berkualitas tinggi. Kalau tidak, diperkirakan barang-barang itu akan menjadi barang rongsokan karena semua penyiksaan ini. Upaya berikutnya sudah berlangsung hingga malam, dan hampir seharian penuh telah berlalu, tetapi dia masih belum berhasil mengolah ramuan lengkap. Dia juga telah menyia-nyiakan sejumlah besar ramuan roh yang tidak menyisakan banyak stok di tempat itu. Ketika Leng Xuang yang baru saja kembali ke istana mendengar ledakan keras itu, dia menghentikan langkahnya. Melihat para penjaga dan gadis-gadis pelayan tampak tenang dan tidak terpengaruh olehnya, dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah halaman yang sedikit lebih terpencil dan berpikir dalam hati, itu tidak mungkin nyonya yang sedang memurnikan pil, kan? Sesampainya di luar halaman, dia melihat nyonyanya tersedak hingga punggungnya membungkuk ke depan dan tangannya bertumpu di lutut sambil batuk. Dia kemudian keluar untuk berseru, "Nyonya, saya sudah kembali." Dia pergi ke pasar gelap hari ini dan karena dia tertahan beberapa urusan, dia baru kembali sekarang. Leng Xuang, kau kembali di waktu yang tepat. Feng Jiu kemudian berjalan keluar pintu dan mengeluarkan resep dan kartu kristal untuk diserahkan kepadanya. Pergilah ke pasar gelap dan dapatkan 20 porsi dari setiap ramuan roh yang ada dalam resep ini. Dapatkan 30 porsi untuk ramuan yang paling atas dalam daftar, rumput merah scarlet. Ada uang di sana, gunakan itu untuk membeli. Baik, nyonya. Leng Xuang tidak menanyainya tetapi langsung bergegas kembali menuju pasar gelap. Yang mengejutkan semua orang adalah tekadnya dalam menantang pemurnian pil. Setelah gagal berkali-kali, dia terus mencoba, tidak pernah patah semangat saat dia terus bertahan, hatinya hanya berpikir bahwa dia tidak percaya dia tidak akan berhasil dalam mengolah pil bermutu tinggi. Oleh karena itu, dia tetap berada di ruang alkimia selama 3 hari 3 malam.